Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang maha baik, Tuhan Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan terima kasih untuk hari baru ini. Kami boleh ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang tua yang sangat tekun dalam mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dan bukan hanya mengantar, tapi menjemput juga. Bertahun-tahun aktivitas ini dilakukan. Entah berjalan kaki, naik sepeda, naik kendaraan sendiri, motor atau mobil, atau naik kendaraan umum. Sampai anak-anak menjadi besar dan tahu pergi sendiri ke sekolahnya. Kalau dihitung-hitung, saya dan istri sudah mengantar 4 orang anak kami ke sekolah dan menjemput mereka, dari yang paling sulung sampai bungsu. Totalnya sekitar 20 tahun. Dan yang paling bungsu saat ini masih kelas 5 SD. Seperti halnya dalam mengantar anak ke sekolah dan dalam berbagai aktivitas hidup kita, dalam perjalanan iman dibutuhkan ketekunan. Ketekunan kita dalam proses perjalanan hidup bersama Tuhan suatu saat nanti akan membuahkan berkat. Entah itu dalam masa hidup yang sekarang ini di bumi, ataupun nanti dalam kekekalan. Tidak jarang bahwa kita ingin menyerah dalam proses. Kita merasa capek, merasa lelah, apalagi kalau ada kesulitan, masalah, atau penderitaan. Dalam keadaan seperti itu kita mulai lemah dan berpikir ulang apakah harus meneruskan. Apakah kita harus tetap tekun melakukan atau berhenti dari melakukan kehendak Tuhan. Kita perhatikan Yakobus 5 ayat 11 ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub bertekun dalam penderitaannya, tetap bertekun dalam iman sekalipun dia mengalami kesulitan dan masalah yang bertubi-tubi. Dan karena ketekunannya, ia mengalami pemulihan dan berkat Tuhan. Kata tekun dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, disebut dengan hupomone. Hupomone mengandung arti tetap tinggal di bawah. Maksudnya adalah tetap tinggal di bawah beban, tetap tinggal atau tetap bertahan di bawah tekanan. Ibarat seperti orang yang sedang memikul sebuah beban yang berat di punggungnya. Tapi dia tidak menyerah, dia tidak membuang beban itu. Tapi dia tetap berjalan sampai kepada tujuan. Begitulah gambaran tentang ketekunan. Meskipun ada beban, ada tekanan dalam perjalanan iman kita, kita tetap tekun, tetap bertahan, tetap setia sampai akhir. Itulah yang namanya ketekunan. Ketekunan seringkali diuji bukan ketika semuanya sedang baik-baik saja, di saat keadaan nyaman,
Tapi ketekunan benar-benar diuji di saat tekanan berat melanda kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan iman di bumi ini suatu saat akan mencapai akhir. Apakah kita tetap tekun dalam iman, ataukah kita mulai berpikir untuk menyerah? Mari jangan menyerah dalam iman, tetap tekun dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Setia sampai akhir, tekun selalu dalam iman dan kasih kepadanya, sehingga kita akan menerima berkat yang dari Tuhan yang telah disediakan bagi kita dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami tentang ketekunan, seperti Ayub yang tekun dalam penderitaan yang dia alami. Pimpin kami Tuhan dan ajar kami untuk selalu tekun dalam perjalanan iman kami di bumi ini. Tekun dalam persoalan, tekun meski ada kesulitan yang melanda, tekun dalam iman meskipun ada pergumulan-pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan apa yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.